9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di hari ini saya bisa silaturahim ke kegiatan 1 ya, alhamdulillah dengan alat-alat yang sudah lengkap ya. Saya sangat senang sekali. Dan sini mohon maaf tadi agak ada trouble sedikit, saya agak sini enggak terlalu tepat. Insya Allah tidak mengurangi hal ini karena sekarang bisa luang ya waktunya karena anak lagi tidak sekolah gitu. Ya, jadi Bu, tujuan kita pendampingan ini adalah ngobrol lah Bu ya, ngobrol 1 bulan kemarin Ibu sudah belajar di LMS, kemudian belajar dengan kantor. Saya ingin ngobrol pengalaman Ibu selama 1 bulan ini, juga terkait dengan kendala, terkait dengan hambatan dan harapan, mirip dengan lokal karya nol sebenarnya, tapi ada setelah kita menjalani sekarang gitu. Gitu Bu ya, jadi santai aja kita ngobrol ya. Ya, ada 3 sesi ya, jadi 3 sesi jadi kita akan, tapi dalam 1 waktu. Di awal ini saya pengen ngobrol dengan Ibu bagaimana 1 bulan ini, proses apa yang sudah berjalan yang Ibu lakukan. Ya, terima kasih Pak ya. Proses selama 1 bulan mengikuti KTGP ini yaitu dari awal saya mempelajari modul terlebih dahulu, kemudian saya mengerjakan LMS, setelah itu saya mempelajari pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian mempelajari nilai-nilai dan peran guru sebagai guru penggerak. Kemudian saya mempelajari berkolaborasi dengan CGT lainnya. Sudah itu saja. Ya. Alhamdulillah Bu ya. Jadi sudah banyak yang kita pelajari walaupun 1 bulan juga ya, alhamdulillah. Ya. Capaian apa ya Bu yang sudah Ibu peroleh selama 1 bulan ini? Ya. Alhamdulillah, walaupun tidak banyak, ada beberapa pencapaian yang sudah, terutama perubahan pada diri saya setelah mengikuti KPGP ini. Yang pertama adalah saya bisa memahami apa itu pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya bisa mengikuti pembelajaran melalui LMS. Juga saya dapat mengetahui dan memahami bagaimana itu nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak selama saya sudah mengikuti KPGP ini. Alhamdulillah, sudah mulai banyak ya, alhamdulillah. Makasih. Jadi sudah ini ya, banyak yang sudah dicapai dari Ibu. Alhamdulillah. Walaupun tidak banyak sebetulnya. Ya, ini bulan pertama ini bagi saya ini adalah basic kita gitu. Ke depan selama 8 bulan yang ke depan, kalau basicnya udah bagus ya, insya Allah kedepannya bagus gitu ya. Ya, dan bagaimana Bu dukungan dari ekosistem sekolah ya, kepala sekolah, teman-teman, rekan guru, orang tua dan murid, Ibu semua gimana? Alhamdulillah, dukungan sangat baik sekali dari mulai kepala sekolah, rekan guru, siswa maupun dari kalangan masyarakat gitu. Jadi sangat mendukung sekali. Alhamdulillah ya. Itu dari dukungannya. Dan sekarang kita mulai ke LMS Bu ya. Ngobrol ya. Apakah pembelajaran melalui LMS yang Ibu lakukan sudah berjalan lancar? Alhamdulillah lancar, untuk sampai saat ini lancar. Karena LMS itu sebetulnya dari kita itu harus saling berkomentar di LMS itu. Selain kita mendapat masukan dari CGT lain, LMS itu manfaat dari komentar itu sebagai syarat untuk terchecklistnya LMS. Jadi kalau tidak ada interaksi di dalam LMS itu tidak akan terchecklist. Jadi manfaatnya
berdiskusi ya seperti itu. Selain kita dapat masukan baru dari CGP lain, kita juga jadi terchecklist gitu. Jadi jika LMS kita belum terchecklist, wah ini harus mengomentari dulu. Punya orang lain ya. Iya, jadi saling itulah apa kalau Sundanya mah ditoel, komentari gitu Pak. Iya. Jadi tidak hanya satu kelas saja atau satu kelompok saja. Jadi misalnya Lintas. ke kelompok lain juga kita jadi kenal. Alhamdulillah. Nah, selama ini apakah ada hambatan melalui pembelajaran daring ini? Selama ini hambatan yang paling berarti itu adalah sinyal. Ya pasti ya. Ini ya kendala yang beberapa Ya. orang seperti itu ya. Ya, yang pertama itu dalam mengisi atau mengupload tugas di LMS. Sinyal sangat mempengaruhi karena Iya. bisa saja kalau sinyal jelek seharian penuh pun tidak akan terupload. Iya betul. Ya. Kemudian yang keduanya saat diskusi Pak. Oh, gimana ya di sini? Itu- Saya baru dengar sekarang nih Ya, informasi gimana? pengalaman yang sangat menegangkan. Iya. Kebetulan waktu itu temanya tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Hmm, Waktu itu kebetulan saya di sini di Iya. Jimit-nya Iya. berdiskusi dengan yang lainnya dengan ibu fasilitator Iya. juga. Nah waktu itu saat kelompok kita akan mempresentasikan, kebetulan saya menjadi moderator Iya. dan Ibu Dini dari Pangalengan, dari Cimaung yang mempresentasikan. Pas waktu itu Bu Dini tidak bisa share screen. Oh itu kendala teknisnya. Iya, dari awal itu. Kemudian ya sudah saya aja sebagai moderator yang share screen, Ibu yang mempresentasikan. Iya, udah sepakat itu dari Iya. pagi di sini sama Iya. Pancar. Kemudian pas waktunya saya share screen, Iya. saya malah keluar. Oh termental. Saya tidak tahu itu di dalam apa yang terjadi ya. Waduh. Saya coba masuk tidak bisa. Malah di sini ada Pak Agus. Wah, gimana Pak Agus? Saya mau loncat ke Pancar juga. Gimana? Iya. Udah gitu, saya coba masuk lagi. Pas masuk ternyata sudah diambil alih oleh Bu Yuli. Oh. Jadi moderator sudah tidak sama saya. Iya. Kemudian presenter juga dengan Bu Yuli. Iya. Ternyata Bu Dini juga sebagai presenter Nggak bisa. terpental. Oh terpental juga. Keluar. Ini Wah, di situ pengalaman menarik ya. udah keringat. Ya, gimana ini? Alhamdulillah itu Pak, tapi tidak ada grogi gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saling saling Support, mengisi gitu. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan. Kamu ini saya ada karena sinyal ya Pak. Oh iya betul itu. Jadi apa yang harus disalahkan gitu. Jadi saya tenangnya Bu Yuli sedang mempresentasikan. Alhamdulillah gitu. Oh ya jadi sudah ada ya. Jadi tadi ada Ya jadi hambatan. peran saat itu sudah tidak ada peran masing-masing gitu. Jadi teamwork gitu ya. Jadi iya jadi ini gitu. Jadi itu solusinya ya, solusi Iya. hambatannya ya. Jadi solusinya itu tidak saling menyalahkan tapi mengambil tindakan untuk itu solusi. Solusinya gitu ya. Alhamdulillah. Untuk rencana ke depan Bu, untuk mengantisipasi hambatan tersebut selain meningkatkan teamwork, kira-kira apa lagi? Rencana Rencana untuk mengatasi solusi hambatan ya. gitu. Ya karena diskusi atau kolaborasi itu saya biasanya dilakukan di rumah dengan sinyal yang bagus Iya. gitu ya. Jadi kedepannya insya Allah saya akan mencoba jinggit atau berkolaborasi atau berdiskusi di rumah saja Pak. Karena di sini pengalamannya menegangkan sampai nilai saya pun berkurang karena itu. Gitu. Berarti nyari ini ya wifi yang lebih kencang gitu ya di Iya, rumah gitu. Jadi pas dilihat nilai kelompok saya aja yang Oh. berkurang. Memang cuman beda koma sih. Yang lain 100, saya 98. Ya sudahlah. Gak apa-apa kata saya teh. Atau gimana ya yang namanya sinyal gitu. Iya, betul. Karena Cuma sinyal di bukan sini kendala yang kita bisa sebenarnya ya. Jadi rencananya ya saya harus berada di rumah saja. Diam di rumah. Ya. Dan hal-hal yang selanjutnya Ibu ingin ketahui di LMS itu untuk berikutnya apa Bu, kira-kira? Yang ingin saya ketahui mungkin fitur-fitur baru mungkin Pak. Itu bisa baru ya? Iya, karena selama ini fitur-fitur LMS ya ada juga yang belum saya mengerti sih Pak. Jadi saya pernah mengisi LMS yang ada poin 1 sampai 24 gitu Pak, mengisi itu. Saya itu tidak ngerti udah diisi sampai 24. Masih
kembali lagi ke satu saya isi lagi. Jadi udah beberapa dasar ini pertanyaan masih itu aja, tapi saya jawab gitu. Ternyata diulang lagi, hapus lagi satu-satu. Aduh, gitu. Ini memang sih harus harus jeli, harus mendetail gitu. Ya, fitur-fitur kita harus siap dengan fitur-fitur yang baru gitu yang akan datang. Yang pelajari fitur-fitur yang baru ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, kita mulai ke sesi yang kedua, Bu. Kita ngobrol soal kontennya itu tentang perubahan kelas kita dengan penerapan pemikiran kejadwantara yang telah Ibu lakukan selama 1 bulan ini. Dan kita akan ngobrol tentang harapan dan kekhawatiran gitu ya. Kan selama ini ya, jadi saya ingin tahu kekhawatiran Ibu sebelum melakukan kegiatan kita PGP ini dan setelah melakukan pembelajaran di PGP ini. Apa Bu? Kekhawatiran mungkin ada beberapa ya sebelum mengikuti. Kalau sebelum mengikuti mah banyak sih. Banyak ketakutan dari awal. Takut tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Karena yang saya tahu LMS itu kan harus sesuai jadwal, diisi sesuai jadwal. Karena sudah lewat hari itu beda lagi. Ya, beda lagi. Itu sih yang berarti mah. Mungkin yang keduanya waktu dengan keluarga. Gitu. Ya, takut saya tidak bisa membagi waktu dengan keluarga karena saya belum tahu waktu itu ini bagaimana cara mengerjakan LMS ini, apakah harus seharian penuh dikerjakan gitu. Kemudian kan saya juga harus memberikan pembelajaran kepada anak didik secara daring gitu. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Saya takut ya. Udah banyak yang bilang kan kalau CGP itu gini seharian penuh ya harus jaga kesehatan gitu. Tapi setelah mengikuti PPG ini, alhamdulillah semua kekhawatiran itu sebetulnya berbeda sekali. Sangat jauh sekali Pak dari apa yang saya khawatirkan sebelum mengikuti PPGP ini. Dari mulai LMS gitu ya, kalau sinyalnya bagus, alhamdulillah sebetulnya tidak harus seharian penuh. Kalau kita disiplin waktu, mengerjakan LMS 1 jam atau malah 30 menit juga bisa dikerjakan. Kecuali kalau tugasnya seperti membuat video ya Pak ya. Gitu. Lumayan video. Membuat ilustrasi gitu ya. Betul. Kadang harus seharian penuh. Kemudian saya mah jadi mulai pagi-pagi itu memberikan tugas kepada anak secara daring sampai menilainya. Kemudian saya kerjakan LMS. Kalau misalnya tidak selesai waktu itu, saya bisa kerjakan malam hari asal tidak lewat hari gitu. Karena fasilitator saya itu selalu mengingatkan setiap pokoknya sebelum lewat hari besok itu mengingatkan ini modul ini baru ini yang masuk katanya gitu. Kemudian kesehatan alhamdulillah Pak. Sehat alhamdulillah. Itu nomor 1 sekarang di zaman pandemi sehat. ini ya. Kemudian waktu dengan keluarga alhamdulillah karena dikerjakan di rumah gitu ya Pak. Kita bisa sambil ngasuh lah istilahnya. Sambil melayani apa gitu. Bisa alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi sudah bisa membagi waktu ya, alhamdulillah. Betul. Harapan Ibu ya, nih pertanyaan berikutnya nih. Harapan Ibu yang Ibu impikan sebelum dan setelah pembelajaran di 1 bulan ini gimana? Harapan sih sesuai dengan motivasi saya sebelum masuk ke PPG ini adalah yang satu ingin meningkatkan kepemimpinan siswa Pak. Agar lebih mandiri gitu ya. Berpikir kreatif, berpikir kritis. Kemudian yang keduanya saya ingin menjadi pelatih, mentor bagi guru, khususnya guru di sini dulu. Umumnya bagi guru di Kabupaten Bandung. Dan yang paling utama adalah harapan saya adalah menambah ilmu pengetahuan saya Pak, dan menggerakkan komunitas, organisasi di sekolah gitu Pak. Karena ya yang Bapak tahu lah di sini komunitas di kita gitu, kecamatan kita belum terlalu aktif gitu. Itu saja sih. Setelah mengikuti pembelajaran harapannya Bu? Setelah mengikuti pembelajaran yang sudah terjadi, mungkin alhamdulillah ada harapan saya sudah
terwujud Baik, terwujud. dengan mulai dari apa ya, ikut membantu menggerakkan komunitas. Alhamdulillah. Ya seperti PGRI Pak. Iya kita ya sama-sama kita di PGRI sama-sama alhamdulillah. Ya bersama Varian pernah mengikuti apa seperti video pembelajaran gitu kan, meng-coaching gitu ya. Kita ya. Menjadi pelatih guru lain gitu Pak. Yang pasti ilmunya menjadi bertambah gitu yang sudah terwujud Bapak. Semakin kita bersharing semakin Iya, tambah ya. Yang satu lagi pembelajaran di kelas walaupun masih daring, karena beberapa waktu pernah saya luring juga gitu. Iya. Saya terapkan di kelas gitu. Alhamdulillah sih. Walaupun hanya sebentar, sedikit. Kita kaji di berikutnya ntar kita pending dulu kali yang dengan iya. mahasiswa. Oh iya iya. Tidak ada lagi untuk selo. Iya, iya. Nah, kita itu daya dukung dari sekolah mau bertanya lagi tentang perubahan penerapan prinsip Ki Jadwantara itu Bu, dari gimana Bu? Kepala sekolah menanggapinya? Kepala sekolah alhamdulillah tanggapannya baik, karena dari awal saya menjelaskan dulu gitu bahwa filosofi Ki Jadwantara sesuai dengan tujuannya, pendidikan adalah memiliki inisiatif tanpa instruksi gitu kan. Kemudian berinovasi, berpikir kreatif. Nah, alhamdulillah mengerti gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya di sekolah ini gitu. Jadi dukungan full ya. Full. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah sarana juga. Alhamdulillah ya. Nomor satunya tentang kesehatan dan daya dukung ya. Iya. Nomor 2-nya itu ya sarana ya. Yang sangat dibutuhkan ya. Zaman sekarang serba daring ini ya. Iya. Ya Bu, kita tentang tadi ya, yang tadi terpending tadi, implementasi perubahan di ruang kelas kita. Tadi udah Ibu singgung tentang pernah luring juga, tentang berdasarkan filosofi pendidikan yang Ibu sudah pelajari, yaitu tentang Ki Jadwantara, filosofinya di ruang kelas. Apa yang sudah Ibu lakukan, baik secara daring atau luring, yang sudah selaras dengan pembelajaran pendidikan yang diharapkan Ki Jadwantara? Ya. Kalau di kelas itu seperti tadi saya sudah bilang, saya pernah hanya beberapa kali mungkin ya luring karena keadaan kita masih begini gitu. Saya menerapkan beberapa pembelajaran Ki Jadwantara seperti memberi perubahan karakter. Seperti sebelum kita belajar, keadaan kelas itu harus rapi, bersih, nyaman gitu, supaya anak-anak juga semangat dalam belajar. Kemudian karakter yang lainnya itu berdoa dulu seperti biasa Pak, berdoa sebelum belajar. Nah yang paling utama saya itu pernah membawa anak keluar, Gitu. Belajar di luar gitu, untuk memberikan supaya efek seperti pembelajaran yang bermakna gitu ya. Jadi tidak membosankan gitu di kelas terus, tapi ya hanya sebentar sih, hanya di lingkungan sekolah saja, tidak keluar. Itu saja sih Pak. Alhamdulillah ya, jadi sudah mulai menerapkan tentang kodrat alam anak yang suka keluar jalan-jalan ya. Alhamdulillah. Ya, apa saja pembelajaran yang dapat Ibu perubahan selain yang Ibu udah rubah sedikit selain keluar, ada lagi Ibu? Coba diingat-ingat Ibu. Apa ya Pak? Yang hal yang dari daring misalnya ada penerapan lagi. Kalau daring sih apa ya? Itu saja sih Pak kalau daringnya. Karena kalau daring itu capaiannya kurang maksimal ya. Mungkin hanya kalau di kelas saja sih saya memperbaiki manajemen kelas aja Pak. Kalau di kelas kan, iya manajemen kelas gitu. Itu respon siswanya bagaimana Bu? Sudah ada perubahan itu? Alhamdulillah Pak. Kalau sesuai dengan hasil pembelajaran seperti keluar, gitu, anak-anak itu merasa apa ya? Pembelajaran itu tidak seperti biasanya gitu Pak. Kalau dulu kan ya metode ceramah hanya menjelaskan seperti biasa gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah anak itu seperti mempunyai perasaan yang bahagia, senang gitu. Jika untuk ininya, untuk Ibu
ibunya sendiri responnya gimana Bu? Lihat Apa? perubahan. Respon ibu terhadap perubahan yang Oh, iya. anak-anak. Alhamdulillah saya sangat puas, bahagia, senang gitu ya. Saya ternyata apa yang saya pelajari selama menjadi CGP di program guru penggerak ini berhasil. Alhamdulillah. Walaupun dia tidak terlalu maksimal gitu ya Pak, tidak terlalu besar gitu hasilnya, cuman ya Baru mulai ya. ya karena baru mulai ya, baru 1 bulan Satu ini. bulan ya. Tapi alhamdulillah saya bisa mengaplikasinya walaupun hanya sebentar, sedikit gitu ya Pak. Jadi itu penting juga ya, kita merasa sudah ada capaian, senang juga gitu ya, Iya, karena iya. untuk motivasi kita ya. Nah, gitu. Jadi saya itu lebih semangat gitu Pak. Alhamdulillah itu ya, penting Lebih sekali. semangat, Iya. Yang sudah baik ibu tadi ada perubahannya, alhamdulillah ya. Dan kira-kira kan sudah ada yang baik. Kira-kira maaf bukan kira-kira ya. Untuk ke depan ibu, hal apa yang masih untuk diperbaiki ke depan? Perbaiki masih, kalau untuk siswa sih ke karakternya Pak. Betul. Karakter mungkin saya juga sih belum sepenuhnya memberikan teladan kepada anak ya. Karena ya saya juga manusia belum sempurna ya Pak. Sepertilah contoh misalnya seperti ada sampah ya Pak ya di luar kelas, itu mereka belum ada pemikiran wah ambil aja gitu. Jadi dipikirnya ada yang piket gitu. Oh. Jadi karakter gotong royong gitu apa ya itu kalau di Itu belajar Pancasila. kritis, Oh iya. kritis hal yang Kritis tentang masalah. Enggak. Itu sih Pak yang penting saya Pak ingin karakter anak dulu gitu. Krisisnya nanti di tingkatan lagi ya, alhamdulillah. Iya. Sudah ada ya, ada kalau kata orang Sunda implengannya udah ada. Iya. Ya, tindak lanjut ke depan Bu, setelah pendampingan ini Bu, apa Bu yang akan Ibu lakukan terkait dengan pemikiran kejarwantalan? Yang akan saya lakukan adalah saya ingin lebih menguasai, lebih memahami nilai-nilai saya sebagai guru penggerak. Karena bagi saya nilai guru penggerak itu sangat penting demi kemajuan dan meningkatkan kualitas siswa, khususnya untuk sekolah ini gitu. Dan ingin memperjuangkan gitu kan. Ya intinya untuk hari ini sih saya ingin menjadi calon guru penggerak yang amanah dan istiqomah. Amin, semoga sampai nanti goal 9 bulan ini ya, dan kedepannya bisa dipraktikkan. Walaupun sebetulnya banyak pikiran seperti ingin lulus dulu P3KA, banyak sebetulnya Pak. Cuman ya satu-satu aja dulu gitu. Karena kan LMS juga harus dikerjakan gitu, nggak bisa berpikir dulu yang lain-lain. Insya Allah akan kalau ada milik sang rezeki mah gitu ya Pak ya. Sambil jalan, mudah-mudahan insya Allah. Iya. Ya, Pak. Ya. Jadi itu yang tadi ya. Mudah-mudahan kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Udah kerasa udah terakhir nih. Sesi tentang refleksi di pendampingan kita ya Bu ya. Iya. Apa pelajaran atau ide baru yang menarik dari diskusi kita ini dari awal ini? Kira-kira apa Bu yang sudah Ibu dapatkan? Hal yang paling menarik apa ya Pak? Setelah wawancara ini. Iya. Gitu. Hal yang menarik, sangat menarik sekali. Saya alhamdulillah semoga bisa memetik pelajaran dari PPGP ini gitu. Saya ingin lebih bersemangat lagi mengikuti program guru penggerak ini. Dan hal-hal yang paling menarik adalah apa ya Pak? Semuanya menarik. Menarik. Sangat menarik. Karena Ada ide barunya Bu? Apa ide baru yang dapat? Ide baru tentang Yang tadi yang dari obrolan kita. ide barunya apa ya? Saya hanya ingin mengaplikasikan kepada anak tentang profil pelajar Pancasila itu, gitu. Karena yang sudah diterapkan hanya beberapa saja Pak dari 6 profil Pancasila itu. Mungkin hanya mandiri saja, kemudian berakhlak mulia, dan satu lagi apa ya? Gotong royong belum. Satu lagi kreatif Pak. Itu aja mungkin yang kedepannya yang saya ingin lakukan ya. Saya ingin
mengkomplitkan gitu Memberikan. dari 6 profil pelajar Pancasila itu. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita saling memberikan masukan. Kira-kira dari pendampingan kayak hari ini apa yang saran bagi diri kita, bagi ibu refleksinya, juga saran bagi saya sebagai pendamping, sebagai guru pengajar praktik juga di pendampingan kali ini. Ya. Refleksi untuk saya, mungkin saya masih banyak kekurangan saya, masih membutuhkan ilmu dari program ini, masih membutuhkan pembelajaran yang lainnya yang belum bisa saya capai gitu. Jadi insya Allah saya masih semangat. Alhamdulillah, semangat. Dan untuk Bapak, yeah. apa ya, nggak ada mungkin. Pokoknya Pak TOPBGT nggak ada kritik sih kalau saya Pak. Refleksinya ya mungkin mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi saja dalam hal apapun. Amin ya. Saya terima kasih atas pencapaiannya selama bulan ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, Amin. tetap semangat. Amin. Sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan ke depan. Amin. Di program ini sampai lulus, dan juga mudah-mudahan nanti ke depan kita sama-sama di PGRI ya, juga amin, Pak. kita bisa mengaplikasikannya di kecamatan kita, Ya. Kabupaten Bandung kita. Terima kasih. Ya, semangat. Boleh diupload Bu ya di YouTube ya? Boleh, ya, Pak. ya. Teman-teman yang menyimak, mudah-mudahan manfaat apa yang kita obrolkan. Insya Allah ini adalah contoh dari kami yang sedang pendampingan 0 ataupun yang perdana. Ini saya sedang ada di SDN Setragali 1 bersama CGP saya, yaitu Ibu Adenala Citra. Terima kasih sekali lagi. Iya. Bu, salam kepada Ibu Kepala Sekolah. Siap. Sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.